pakai kerudung itu hanya gereja-gereja yang di Pulau Jawa, yang di Sumatera itu jarang yang pada pakai kerudung. Itu ada kewajiban nggak sih Romo sebenarnya dalam penggunaan kerudung itu? Kerudung itu kan busana tuh. Lah di Yunani yang pakai kerudung itu biasanya loh ya, yang saya lihat itu para janda, para janda supaya laku dinikahi oleh orang atau biarawati yang pakai kerudung. Hmm. Nah, di Jadi Indonesia ini nggak tahu itu ajarannya Pak D itu gara-gara ajarannya Pak D itu ambil 1 Korintus semua dipukul rata perempuan harus pakai kerudung. Padahal kasusnya Korintus itu dulu adalah begini. Di zamannya Rasul Paulus, kota Korintus, kebetulan kota Korintus itu ada di Athena, kira-kira 1 jam perjalanan dari Athena ya. Di Korintus itu terjadi satu penyembahan berhala di mana eh, imam penyembah berhala itu rambutnya dikepang-kepang. Artinya rambutnya panjang, dikepang-kepang, menjadi penyembah berhala gitu. Nah, Rasul Paulus waktu itu datang ke Korintus itu untuk membedakan mana penyembah berhala, mana itu anak-anak ortodok gitu loh, anak-anak Kristen lah istilahnya. Maka Rasul Paulus memberikan satu amanat, udah kita pakai kerudung aja untuk perempuan supaya membedakan siapa pengikut penyembah berhala dan siapa pengikut Kristus itu. Intinya itu sih. Kemudian di abad zamannya Yohanes Krisostomos, memang Yohanes Krisostomos juga mengarahkan ya jemaat pakai kerudung dan sebagainya dengan artian yang mendalam juga yang tapi nggak semua orang ortodok itu pakai kerudung. Dan lagi pula kerudung itu adalah busana bagi saya. Sama halnya dengan jubah ya, jubah itu juga busana. Tapi kan jubah itu kan ada maknanya. Yang pakai jubah itu adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai semangat untuk pertobatan. Karena arti dari jubah itu warna hitam itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan atau hamba Allah lah istilahnya. Yang kedua adalah semangat penyaliban. Karena mengikut Tuhan itu harus menyalibkan hawa nafsu. Makanya jubahnya warna hitam itu apa? Hitam itu warna dosa sebenarnya. Artinya kita itu orang berdosa yang siap untuk mengubah dosa dalam pertobatan seperti itu. Nah, di Indonesia beda lagi. Jemaat boleh semuanya pakai jubah gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ada tuduhan loh, ini apa bedanya dengan orang yang di karnaval kan gitu. Orang-orang karnaval kan pakai jubah semua. Nggak apa-apa orang karnaval pakai jubahnya sehari. Lah ini jubahan tiap hari sumut. Apa jemaat disuruh pakai jubah gitu. Apa maknanya? Apakah jemaat itu melayani Tuhan? Yang pakai jubah itu harus ditahbiskan ya. Yang ditahbiskan siapa? Ada 3. Kalau nggak diaken, diakon, presbiter. Kalau nggak presbiter, uskup. Jadi ada 3. Terus yang kedua, yang boleh memakai jubah itu adalah orang-orang yang ditonsur, dipotong rambutnya, dipotong rambutnya dalam bentuk salib. Biasanya yang berjubah, kalau kalau yang dipotong rambutnya itu adalah kaum baptisan. Tapi kaum baptisan nggak pakai jubah hitam, jubah putih. Ya, beda sudah. Nah, yang pakai jubah hitam itu adalah orang-orang yang ditonsur yang mempunyai tugas khusus di gereja yaitu anagnostis, pengidung gereja dan pembaca Mazmur. Itu dipotong rambutnya. Dan yang kedua adalah monahos. Monahos itu dipotong rambutnya dan yang ketiga itu adalah ipodiakonos. Ipodiakonos itu calon diaken. Itu sudah pakai jubah dan juga novis, calon monahos juga diperbolehkan pakai jubah. Jemaat ya nggak berjubah lah. Tapi kenapa di Indonesia ini kok jemaat diperbolehkan pakai jubah? Artinya maknanya jubah itu apa kan nggak nggak tepat tuh. Makanya di abad yang kedua itu
eh, Bapak Gereja, namanya Bapak Gereja Tertullianus, mengatakan bahwa Toraso dan kani opapas, artinya bahwa jubah hitam itu nggak baik untuk seorang romo. Artinya apa? Kalau romo itu betul-betul mempunyai semangat pertobatan, betul-betul menjadi pelayan Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, itu boleh pakai jubah. Tetapi ketika romo itu nggak mencerminkan apa yang dilakukan Tuhan, apa namanya, tidak mencerminkan pelayanan, apa gunanya jubah? Makanya Agustus Tertullianus mengatakan Toraso den kani opapas. Jadi jubah hitam itu nggak baik untuk seorang romo. Malah ada apa pepatah seperti itu gitu loh di abad yang kedua. Dan sampai hari dan itu dipakai oleh Kolokotroni. Kolokotroni itu pejuang Yunani yang melepaskan belenggu dari penjajahan Turki. Kolokotroni itu seorang jenderal ya, yang membunuh banyak orang-orang Turki karena waktu itu di Yunani jajah Turki itu ada 400 tahun. Dan ketika ada seorang Romo yang dekat dengan dia, yang ikut perang, tapi Romo ini hanya melayani dalam pengakuan dosa dan seperti orang-orang yang ditembak hampir mati itu mengakui dosanya, Romo ini yang melayani. Dan Romo itu berbicara sama Kolokotroni, Romo, kenapa kamu ikut saya? Nanti kamu ketembak gimana? Kamu juga pakai raso. Nah, akhirnya Romo itu mengatakan, to raso dan kanio papas. Bahwa jubah itu nggak baik pada seorang Romo yang tidak melayani, istilahnya gitu loh. Nah, dia kan melayani lah. Ya baiklah dia pakai pakai raso gitu loh. Jadi apa artinya raso? Busana, semua itu busana. Tapi raso punya makna. Tapi kalau kerudung, kerudung masing-masing negara itu punya aturan sendiri. Kalau di Saudi Arabia itu ada beberapa orang yang pakai kerudung seperti orang-orang laki-laki pakai kerudung putih itu apa itu? Apa kayak sorban. Nah, itu kan kerudung juga. Nah, ternyata bukan hanya perempuan aja yang pakai kerudung, laki-laki juga pakai kerudung di Arab. Juga di Emirat Arab saya banyak melihat orang-orang yang pakai sorban, pakai kerudung. Ya, makna apa itu? Nggak ada maknanya, itu semuanya ada busana lah semuanya. Bahkan Agustus Tertullianus mengatakan Toraso dengan papas. Jadi artinya bahwa jubah itu hanyalah busana. Tapi siapa yang dilayakkan memakai jubah? Nah, itu pertanyaan. Itu baru pertanyaan. Maka jawabannya seperti yang Romo katakan tadi, yang diperbolehkan memakai jubah adalah orang yang ditahbiskan, orang yang ditonsur gitu. Nah, kalau kerudung pun demikian juga orang yang ditonsur. Jadi monahi itu pakai kerudung di sana. Atau eh, janda-janda muda itu pakai pakai kerudung yang ditinggal suaminya mati supaya ada orang yang lain bisa mengawini gitu loh. Nah, di Indonesia nggak tahu ini. Alasannya 1 Korintus berapa itu? 19 ya. 1 Korintus 19 semuanya harus kitab suci mengatakan harus pakai kerudung. Bunda Maria dikatut-katutkan Bunda Maria pakai kerudung dan sebagainya. Dan sebagainya. Padahal itu semuanya adalah busana lah intinya itu. Oh, baik. Tidak lebih dari busana. Tapi saya tidak melarang. Jemaat saya ada yang pakai kerudung, saya biarin. Pakai kerudung yang ada salibnya, ya terserah mereka. Saya nggak melarang. Itu semua artinya kerudung. Ya, tapi kalau bagi saya lucu karena kalau saya di Yunani kalau lihat orang yang pakai kerudung itu rondo atau janda, kan lucu kan. Jadi beda-beda apa ya. Sementara di Rusia, di Ortodok Rusia memang dianjurkan pakai kerudung. Ya punya acuan tersendiri dan sebagainya. Ya kita yang ekumenikal patriarkit ya silakan pakai kerudung, nggak pakai kerudung ya silakan. Kita nggak ngurusi busana kerudung lah istilahnya. Yang penting kamu ke gereja. Ke gereja lakukanlah pertobatanmu dengan baik, bukan busana yang kita menghadap Allah itu. Tetapi hati yang melayani, hati yang suci, yang bersih, yang penuh dalam pertobatan. Itu sih saya kira. Oke, baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Berarti kerudung itu yang memakai kerudung itu wanita kalau mau ya pakai, kalau nggak usah gitu ya Romo.
Nah itu gini, itu apa ya yang terjadi di Ecumenical Patriarchate ya. Tapi kalau di gereja Rusia kayaknya dianjurkan tuh pakai kerudung itu ya. Saya nggak tahu persis karena saya nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu. Kalau di Rusia kayaknya wajib ya Romo. Soalnya pas itu saya pernah mengunjungi gereja Rusia, itu Iya, rata-rata pakai kerudung semua, sama gereja yang sebelah Romo. iya, iya, iya. Ya coba aja yang di gereja Rusia tanyakan sama romonya di sana. Evlogite, Pater. Oh, Kirios, gimana kabarnya Mas Christodulos? Puji Tuhan, Romo. Baik-baik, sehat-sehat. Oh, Romo puji Tuhan. melanjutkan yang tadi pertanyaanmu. Iya, Berarti sebenarnya kemarin yang saya di gereja itu nggak boleh pakai hitam ya, Mo? Harus pakai bajunya ini ya, putra altar ya? iya harusnya pakai putra altar. Putra altar ya harus Oh, pakai baik. itu. Eh, Ya, itu baik, Romo. itu raso itu yang kalian pakai. Cuman saya kan nggak mau melarang-larang itu karena apa? Di Indonesia ini sudah terjadi kerancuan apa namanya istilahnya carut marut lah di Indonesia. Iya, iya, Romo. Soalnya ya itu tadi seperti Romo bilang di Medan ini enggak satu. Dulu sebelum sebelum mereka pindah ke paleoemerologitis itu, eh si siapa itu dia dipakein jubah hitam itu, dipakein jubah hitam itu. Jadi kemarin malah anaknya yang sulung itu, anaknya Romo Manalu bilang, oh ya udah kita buat aja untuk pengidung sama untuk eh, ini dalam gitu Romo. Oh begitu. Loh, untuk Berarti pengidung boleh pakai jubah hitam, tetapi harus ada tonsur. ya benar. Seperti yang Romo bilang kan ada tonsurnya dulu kan Romo. Ya iyalah, kalau nggak ada tonsur untuk apa? Apa faedahnya jubah hitam kan? Benar benar. Oke Oh, Romo bahasa berarti Yunaninya raso lah, raso. mm-mm. Berarti nanti saya sampaikan ya Romo ke gereja di sini juga tidak pakai hitam kalau bukan ditonsur atau ditahbis gitu ya Romo. Harusnya kan ada itu banyak jubah Putra Mesbah saya punya banyak itu kok. Kok Iya sering benar pakai Romo. hitam-hitam anak-anak kayak si siapa itu si kemarin tuh siapa itu si eh, Alfon. Ini hari ini Alfon datang nggak ini? Hadir nggak ini? Alfon, halo, nggak hadir. Nggak ada Romo. Oh, nggak hadir ya. Alfon tuh juga sering pakai itu. Tak biarin dulu kalau mereka nggak nanya ya nggak saya kasih tahu. Karena gini, jangan sampai masalah sepele aja nanti orang nggak mau ke gereja kan serba repot kita jadi romo itu. Iya benar Mo. Dulu dulu pernah terjadi, makanya ini harus bijaksana banget jadi romo itu. Kasandikis itu adalah penyanyi yang terkenal di Yunani itu penyanyi buzuki, musik buzuki, musik padang pasiran itu loh. yang Iya. yang hampir mirip kayak dangdutan tapi beda beda ritmenya itu pakai karakas itu gitar yang kecil ya yang kayak cuk gitu loh lah itu. Kecapi gitu Mo. Nah kayak kecapi gitu cuman kan enak memang musiknya enak. Lagunya itu agak melo ini. Contohnya lagu satu contoh ya yang saya nyanyikan Repapatia Repapatia ting ting cang cung 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 itu. Walistifoni to papa kan lagunya model gitu loh itu namanya lagu musik apa namanya buzuki. Nah
Dulu ketika dia masih kecil itu dia sering menjadi putra mesbah. Nah, ternyata romonya yang jadi romo waktu itu romo yang disiplin gitu loh. Jadi si Kacandikis itu dipukul pakai penggaris kepalanya gitu. Habis itu dia nggak mau melayani di altar, nggak mau jadi putra misbah dan nggak mau ke gereja dan mengutuki gereja dan mengutuki semua baik orang-orang suci, Bunda Maria, Tuhan Yesus akhirnya menjadi ateis, menjadi penyanyi terkenal sampai matinya. Kasandikis itu terkenal penyanyi hebat, Buzuki, musik Buzuki. Tapi ateis gara-gara dipukul oleh seorang Romo di altar. Jadi serba susah kalau kita menjadi seorang Romo ya memang harus di kanon itu dituliskan bahwa seorang Romo nggak boleh mukul loh. Bahkan seorang Romo misalnya ada orang yang ini kanon ya yang mengatakan kanon. Kanon itu pun hasil dari hiera paradosis ya yang kita pelajari dulu. Jadi misalnya ada orang yang pincang ya terus ada Romo yang menertawakan orang pincang itu hukumnya harus dipecat sesuai dengan Pidalion atau kanon gereja harus dipecat Romo. Jadi menjadi seorang Ronewan harus hati-hati banget, harus betul-betul menjadi garam dan terang, nggak boleh. Apalagi Romo yang membullying, suka membullying itu nggak boleh. Gitu. Dan lain sebagainya itu harus hati-hati semuanya itu. Pemarah atau gimana nggak boleh itu semua. Suka ngecam-ngecam, terus jelek-jelekin orang dan lain sebagainya. Waduh, serba anu banget lah. Nah ini ada hubungannya dengan hari ini metamorfosis itu kosmo dan ya kosmo. Mungkin bisa dimulai Mas Erik untuk dibuka dalam doa. Apa sudah selesai pertanyaannya Mas Kirsudulos? Nah, ini Elohimnya loh, Pater. Oh ya oke. Ya silakan Mas Erik. Baik, terima kasih. Ya, tadi pertanyaan sempat apa namanya mendengarkan ini enggak lupa. Ya, Baik, Bapak Ibu, salam, selamat malam. Kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan kita ada sebagaimana ada sekarang ini dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar lagi dan belajar lagi supaya kita semakin cinta akan Tuhan dan semakin hormat akan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita buka dalam doa, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana juga Tuhan malam ini kami berkesempatan untuk belajar lagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami mohon Tuhanlah yang memberkati pembelajaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati Romo Tuhan, Romo Timotius yang mengajari kami, biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik Romo di dalam mengajari kami akan kebenaran-Mu. Dan berkati juga kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti pembelajaran ini, Tuhan Yesusku, kiranya dalam berkat dan lindungan Tuhan juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran ini di dalam tangan Tuhan. Dan atas segala kesalahan dan pelanggaran kami mohon ampun Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, enggak segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. amin. Ya, terima kasih Mas Erik atas doanya. Kita pelajari metamorfosis itu kosmo ke oneos kosmos tis ecclesias. Perubahan dunia dan gereja adalah bumi dan dunia baru. Jadi intinya apa? Kita belajar mengenai protoplasto atau manusia yang pertama yang jatuh dalam dosa. Segenap ciptaan berasal dari tangan Sang Maha Sejati, pencipta segala sesuatu yang berharga di dunia ini. Satu dunia ciptaan Sang Tritunggal yang Maha Kudus, tetapi akibat kehendak bebas manusia menjadi penyebab hal yang memisahkan terjadinya ketidakharmonisan ciptaan. Keadaan yang menyedihkan, terjadinya keburukan, kelapukan, dan kehancuran. Baik tubuh manusia dan segenap ciptaan. Lalu
apa sejatinya makna cipta dan apa pengharapan akan itu? Oh ini ya, sorry sorry kok kembali lagi. Allah menciptakan alam semesta ini sungguh amat baik atau sangat indah, Kejadian 1 ayat 31. Tidak menciptakan kejelekan atau keburukan. Tubuh kemanusiaan dan segala benda apapun di dunia ini punya sumber berkat dari Allah. Satu permata yang diciptakan keluar dari tangan dan daya kuasanya. Manusia dicipta segambar dengan Allah atau kat ikona theu bahasa Yunaninya. Bukan hanya rohnya atau jiwanya saja, tetapi baik tubuh dan roh atau jiwanya, keduanya menyatu dan keseluruhan unsur kemanusiaan manusia. Gregorius pakar teologi ya, Bapak Gereja kita menamakan manusia bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi keduanya menjadi satu. Kalau bahasa Yunaninya sin amphoteron. Jadi keduanya menjadi satu itu segambar dengan Allah. Sangat indah sebagai ciptaan Allah. Kejatuhan manusia dalam dosa, segala sesuatu menjadi berbeda. Kehendak bebas manusia ini yang membawa kehancuran dan ketidakharmonisan antara ciptaan dan Allah. Kitab suci mengatakan segala ciptaan berada dalam kekuasaan kejahatan. 1 Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 14 ayat 30. Dan 16 ayat 11, Yohanes 16 ayat 14. Maaf 11. Romo, slide-nya belum berubah Romo. Oh, ini Masih halaman 2 Romo. oh sebentar, sebentar. Sekarang gimana? Halaman 3. Mas Erin. Masih Tokaku Romo. Oh, lo iya sama ini halaman 3 ya Tokako dan Beriskite Visi itu anu judulnya aja ini. Ini kelanjutannya. Ini ya halaman 3. Kejatuhan manusia dalam dosa. Sudah loh. Saya Masih, lanjutkan aja ya supaya cepat ya. ya Dalam Romo. diri orang yang takut akan Tuhan, ada peperangan rohani manusia yang dalam kehendak daging atau kehendak roh. Roma 13 ayat 1 sampai 13. Tetapi peperangan itu bukan di dalam kodrat tubuh manusia ya, ini bukan dari kodrat tubuhnya manusia, tetapi ini karena di luar kendali kodrat tubuh manusia. Kalau bahasa Yunaninya paravisi, paravisi akibat dosa ya. Paravisi artinya di luar alamiah manusia atau kodrat manusia. Yang mana manusia berkehendak keharusan berbuat dosa dan tidak bisa berbuat yang lain di luar kendali dosa itu. Jadi manusia cenderung untuk berbuat dosa. Artinya dikendalikan oleh dosa, tidak bisa berbuat baik ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kodrat tubuh manusia menjadi sandera atau tawanan dosa. Roma 7 ayat 23 sampai 24. Ini yang keempat. Ini betul nggak yang keempat ya? Saya lanjutkan. Masih halaman 2 Ro- Romo, belum berubah. Oh, kok Romo aneh? sepertinya itu Romo ada pause ya Romo. Oh, Soalnya ada di sini pause-nya. dibuat iya, Oh, pause ya. Romo has pause. Sebentar, sebentar. Coba saya ulang lagi. Kita stop dulu aja ya, stop anu. Iya, di stop aja Romo. Stop, kita ulang. Share ulang. Masih anu ya, masih dalam Belum share Romo.
Apa terjadi kemacetan ya? Nggak tahu ya. Oh, ini lagi proses, Romo. Ya, jadi yang keempat ya, saya lanjutkan. Sudah kelihatan? Iya, kalau ini udah halaman 4, Romo. Oke, tak ini tak pindahnya dulu ya. Nah, oke. Jadi manusia tidak berdaya dan tidak bisa menghindari dari buah simalakama akibat dosa itu. Dan kembali untuk berkomunitas dengan Allah melalui usahanya sendiri. Tidak bisa dengan usahanya sendiri ya. Karena berada di luar kodrat alaminya yang sejati. Jadi dosa itu membuat manusia itu keluar dari kodrat alamiahnya yang sejati, yang sesungguhnya. Tetapi ada satu manusia yang bisa menebus atau membebaskan dari tubuh yang berdosa dan menjadi sandera kekuatan maut. Terjawab pengucapan syukur Rasul Paulus kepada Allah dan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Roma 7 ayat 25. Setelah jatuh dosa, manusia tidak berada dalam kodrat sejatinya. Tubuh kemanusiaannya dibawa kekuasaan dan energi hawa nafsu. Dan kitab suci menyebutkan sebagai manusia lama atau palios anthropos bahasa Yunaninya. Efesus 4 ayat 22, Kolose 3 ayat 9. Jadi kesimpulannya keburukan atau kejahatan itu bukan berada di kodrat alamiah manusia, tetapi ada di kehendak bebasnya yang memutuskan dan yang melaksanakan kehendaknya tersebut. Gereja Ortodok kita tidak menyalahkan keburukan tubuh manusia, tetapi justru yang diperangi adalah hawa nafsu dari tubuh manusia itu. Satu contoh kehidupan para monakos atau para biarawan, itu bukan membenci tubuh, tetapi yang merusak tubuh, itu yang dibenci, yaitu hawa nafsu, kedagingan atau manusia lama atau palios anthropos. Orang ortodok bukan sekelompok pembunuh tubuh, tetapi sebagaimana membunuh kehendak dan keinginan daging atau karya kedagingan atau hawa nafsu. Rasul Paulus memberikan nasihat sebagaimana kita menangkan hawa nafsu kedagingan, maka kita harus memeranginya dengan kehendak roh atau kehendak jiwa. Galatia 5 ayat 16 sampai 19. Siapapun yang mengikuti Kristus mau menyalibkan kehendak kedagingan dan hawa nafsu dunia, Galatia 5 ayat 24. Hal inilah yang digarisbawahi tebal oleh Rasul Paulus dan mengajak umat, matikanlah saudara-saudara segala sesuatu yang bersifat duniawi dalam diri kita, seperti percabulan, hawa nafsu, keserakahan, dan penyembahan berhala. Dan semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan ini terakhir ya, Elpidatus somatos, pengharapan tubuh. Kelayakan manusia tak terukur. Jadi manusia sebenarnya diciptakan layak, sangat layak. Ya. Dibuktikan dengan inkarnasi Kristus, keseluruhan kodrat manusia bukan hanya jiwa manusia tetapi juga tubuhnya. Dalam Kristus, kesempurnaan atau kelengkapan, keilahiannya dan kesempurnaan atau kelengkapan tubuh kemanusiaannya, itu Kolose 2 ayat 19. Kemanusiaan Kristus tidak mengalami kelabukan. Para muridnya pun menyaksikan mulai metamorfosis di Bukit Tabor, di mana Tuhan membuat dirinya berubah menjadi terang yang melebihi terangnya matahari yang dilihat oleh tiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika dalam kuburan tidak lapuk atau hancur sampai kebangkitannya. Bahkan para murid pun melihat luka-luka, bekas paku-paku di kayu salib, dan tombak prajurit yang merobek lambungnya. Lukas 24 ayat 39, Yohanes 2 ayat 21, Kisah Rasul 2 ayat 31, 32. Tubuh itu adalah tubuh tubuh itu adalah artinya tubuhnya Kristus.
Tubuh itu adalah tubuh kita yang diambil oleh Kristus yang berkuasa atas kelapukan dan anti kematian. Ketika seseorang dibaptis, maka ikut ambil bagian dalam tubuh Kristus atau menjadi anggota tubuh Kristus. Galatia 3 ayat 27. Dan menjadi rumahnya Roh Kudus. Artinya bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menghancurkan atau untuk membunuh musuh daripada kelapukan tubuh. Ya, musuh dari kelapukan tubuh ya tentunya ya roh-roh yang bersifat duniawi ya, yang bersifat yang mematikan ya seperti hawa nafsu dan lain sebagainya itu semuanya diperangi oleh Kristus. Makanya dalam Kristus tidak ada kesalahan ya, tidak ada kesalahan. Juga tidak ada dosa. Jadi dosa dan kesalahan itu sudah diperangi oleh Kristus. Jadi Kristus datang itu untuk membebaskan kita dari kelapukan. Jadi akibat dari dosa itu adalah kelapukan yang membuat manusia hancur semuanya dan lain sebagainya. Tapi kita pun akan mendapatkan kelapukan setelah mati nantinya. Tapi ingat, tapi ada janji Kristus di mana mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Kristus, seperti yang katakan Rasul Paulus, walaupun dia hidup walaupun sudah mati. Maksudnya hidup itu artinya memegang janji kehidupan nantinya akan datang Kristus yang kedua kalinya, kedatangannya kedua kalinya untuk memberikan kebangkitan kepada kita semuanya dan itu ada di dalam pengakuan iman kita di butir yang ke-12 Prosdoko Anastasi Nekron Kezoin Tumelondos. Aku percaya bahwa ada kebangkitan orang-orang mati yang dilakukan oleh Kristus yaitu kedatangan yang kedua kali dan pemberian hidup yang kekal. Saya kira itu yang dimaksudkan dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis itu ada perubahan di dalam kehidupan kita ketika kita menyatu dengan Kristus melalui apa? Melalui baptisan. Ya, jadi baptisan itu menyatukan kita di dalam Galatia 3 ayat 27 dikatakan seberapa banyak yang orang yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus atau telah berjubahkan Kristus. Kalau dalam bahasa Jawanya lebih lebih stres lagi, lebih kuat lagi. Sak pira-piraning wong kang kabaptis dening Kristus awit ngerasuk Kristus. Jadi seberapa banyak orang yang dibaptis dalam Kristus, maka orang itu merasuk Kristus. Jadi tubuhnya orang itu merasuk di dalam tubuhnya Kristus, diserap oleh Kristus. Sehingga tubuh orang itu yang tadinya dosa, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dibentengi oleh Kristus sehingga Allah Sang Bapa itu seharusnya murka atas orang-orang durhaka ya. Jadi semua orang-orang di dunia ini akan dapat murka. Tetapi ketika semua itu merasuk Kristus yang dilihat Allah Sang Bapa itu Kristus, maka Allah Sang Bapa tidak akan murka. Yang dilihat adalah Kristus. Lalu bagaimana Kristus? Tubuhnya diambil dari mana? Dari tubuh kita juga. Ketika Kristus inkarnasi mengambil tubuh dari Bunda Maria, tubuhnya Bunda Maria, tubuhnya siapa? Tubuhnya bapak ibunya dulu, yaitu kakek Yoakim dan nenek Hana. Nenek Hana siapa? Dari tubuhnya nenek moyangnya, neneknya ditarik garis keturunan sampailah ke Adam. Jadi kita semua itu mempunyai tubuhnya Adam. Dan tubuhnya Adam ini, tubuh kita ini diambil oleh Kristus. Disucikan dulu sebelum dia menjelma menjadi manusia. Ini yang disebut Bapak Gereja siapa itu namanya Agius Ignatius bukan Tropevorus Ignatius Agius Ignatius ya nanti nanti ingat tangan ingat lagi. Dari Leong Romo. Ya ya diulang Mas Kristodulos. Ignatius dari Leong Romo. Ya mungkin itu ya nanti akan muncul lagi Prancis. saya lupa ya. Jadi Agius Ignatius mengatakan bahwa Kristus itu mengambil kemanusiaan kita, kemudian disucikan dulu, dan setelah disucikan, dia menjelma
menjadi manusia seperti kita yang tanpa dosa. Jadi kemanusiaan kita itu disucikan semuanya. Karena ada dosa harus disucikan. Kemudian dia menjelma menjadi manusia di dalam perut Bunda Maria selama 9 bulan. Makanya ketika malaikat Gabriel mengatakan, ketika Bunda Maria mengatakan pada malaikat Gabriel, bagaimana aku bisa hamil? Aku tidak bersuami. Memang Bunda Maria tidak pernah hidup dalam pernikahan sampai matinya. Tapi mengapa kok bisa hamil? Maka malaikat Gabriel mengatakan Roh Kudus turun atasmu. Jadi kerjaannya Roh Kudus lah yang mengambil kedagingan Bunda Maria itu, kemudian disucikan, sekaligus menciptakan sperma baru yang tanpa ada hubungannya dengan kemanusiaannya Adam atau kemanusiaan kita. Yang membuahi di dalam rahimnya Bunda Maria, di sel telurnya Bunda Maria, akhirnya jadilah manusia Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Dan terlahirlah. Ini Bapak Gereja yang mengatakan ya, bukan saya ya, Bapak Gereja. Ya, itu sampai melahirlah Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu tidak kalah dengan kelapuan, dengan kehancuran, dengan kehilangan darah pun tidak kalah. Jadi orang kalau sudah mati kehilangan darah kan mati. Tapi Yesus Kristus walaupun kehilangan darah dia bisa mengalahkan kematian. Ditunjukkan ketika bekas paku yang di tangan kanan kirinya, lambungnya yang sudah bocor lah yang dilobangi oleh para prajurit yang mengeluarkan banyak darah. Itu menurut ilmu kedokteran nggak mungkin ada kebangkitan. Tapi karena Kristus adalah manusia yang mengambil kedagingan kita dan dijadikan menjadi manusia yang baru atau neokosmos. Jadi dunia yang baru itu sebenarnya Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam mana? Di dalam gereja, karena proses keselamatan itu ada di dalam gereja, bukan di luar gereja. Dan Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuhnya, jadi menyatu. Seperti itu. Saya kira selesai untuk Elpida tu Somatos. Untuk minggu depan itu kita libur dulu Mas Eri ya karena hari Natal ya untuk minggu depan. Nanti Iya, kita lanjutkan pertengahan Januari nanti di program oleh Mas Eri sendiri ya pertengahan Januari. baik Romo. Ah, ah. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan nanti jika ada pertanyaan monggo silakan. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Kita berdiskusi, kita mau bertanya untuk lebih dalam lagi mengenai pembelajaran malam ini. Baik, kami persilakan teman-teman. Izin Romo yang halaman 3 tadi belum terbaca dengan kami ya. Bisa di Halaman 3 ya, coba Iya, kita Romo baca. tadi. Ya, ini ya halaman 3. Sebentar, tak arahkan ke sini. Kejatuhan manusia dalam dosa, segala sesuatu menjadi berbeda ya, menjadi berbeda. Nah, itu dari berbedanya itu karena apa? Kehendak bebas manusia ini yang membawa kehancuran dan ketidakharmonisan antara ciptaan dan Allah. Jadi jangan yang disalahkan tubuhnya manusia, nggak bisa tubuhnya manusia disalahkan. Karena tubuhnya manusia diciptakan oleh Allah sudah dikatakan sungguh amat baik. Sempurna lah istilahnya. Tapi yang salah itu adalah kehendak bebas. Ya, penyalahgunaan kehendak bebas. Nah, Kitab suci mengatakan segala ciptaan berada dalam kekuasaan kejahatan ketika manusia melakukan kehendak jahat tadi. Menyalahgunakan kehendak bebasnya. 1 Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 14 ayat 30, dan Yohanes 16 ayat 11. Jadi Kitab suci mengatakan segala ciptaan berada dalam kekuasaan kejahatan. Jadi yang berdosa itu hanya manusia, tapi segala ciptaan kena. Kena dampak buruknya ya, kehancuran. Ya contohnya binatang-binatang kan nggak salah apa-apa ya.
Bapak gereja juga mengatakan bahwa di Taman Eden dulu itu semua binatang itu makan buah-buahan dan biji-bijian, nggak ada yang makan daging gitu. Ketika jatuh dalam dosa, harimau yang tadinya makan rumput bisa makan manusia, gitu. Itulah keburukan itu. Jadi keburukan itu bukan ciptaan Allah karena Allah sudah mengatakan sungguh amat baik. Jadi akibat dari kehendak bebas, penyalahgunaan kehendak bebas. Ya. Ada peperangan rohani manusia yang dalam kehendak daging atau kehendak roh. Roma 13 1 sampai 13. Jadi ada peperangan, yang satu mengatakan berdosalah, yang lain jangan berdosa seperti itu. Tetapi peperangan itu bukan di dalam kodrat tubuh manusia, bukan dalam kodrat tubuh manusia. Karena kodrat tubuh manusia baik, nggak mungkin perang. Nah, yang perang itu adalah kehendak bebas. Di dalam kehendak bebas itu ada dua manusia, manusia lama sama manusia yang roh, manusia yang patuh dengan Allah ya. Dan manusia yang lama yang tidak patuh sama Allah, yang sama dengan eh, manusianya Adam ya. Tetapi peperangan itu bukan di dalam kodrat tubuh manusia, tetapi ini karena di luar kendali kodrat tubuhnya atau paravisi. Jadi intinya begini, yang mana manusia berkehendak keharusan berbuat dosa dan tidak bisa berbuat yang lain di luar kehendak dosa itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa kodrat tubuh kemanusiaan menjadi sandra, menjadi tawanan dosa. Roma 7 ayat 23 sampai 24. Jadi ketika manusia jatuh dosa, semua kehendaknya manusia itu di dalam tawanan dosa. Makanya yang dilakukan itu selalu berdosa, terus nggak pernah tidak melakukan dosa. Makanya Tuhan apa, mengirim para nabi nggak bisa karena para nabi pun juga melakukan yang sama, menjadi sandranya dosa, tawanannya dosa. Bukan hanya para nabi, juga melalui nubuatan-nubuatan para nabi, penglihatan-penglihatan dan sebagainya, manusia tetap melakukan dosa, selalu melakukan dosa, ya, tidak bisa berbuat apapun, selalu melakukan dosa. Itu karena sandra. Sandra dari apa? Sandra dari kehendak hawa nafsu atau manusia lama. Nah, manusia yang baru itu adalah dalam diri Kristus mengalami metamorfosis. Dan mengalami metamorfosis sudah saya jelaskan di 4, 5, 6 tadi bahwa harus ada kerjasama dengan Kristus. Kalau kita bersama dengan Kristus, maka kita akan dilindungi oleh Kristus. Artinya kalau kita sudah dibaptis dalam Kristus, kita merasuk Kristus, otomatis kita tertebus. Jadi harus ada penebusnya, harus ada yang pembebasnya. Pembebasnya Kristus yaitu memerangi manusia lama. Jadi ketika Yesus Kristus eh, menjadi manusia, yang diperangi adalah manusia lama. Jadi dia sendiri memerangi dirinya sendiri dulu. Ketika dia mati, dia memerangi apa sih penyebab dari kematian itu? Yaitu dosa. Dosalah yang diperangi dulu di dalam kematiannya. Terus apa yang membuat lapuk ini, yang tubuh itu yang tadinya baik, secara alamiahnya baik, kok bisa menjadi hancur, bisa menjadi busuk dan lain sebagainya, diperangi juga. Jadi tubuh Kristus itu disebut peliris. Peliris artinya lengkap, ada matanya, ada hidungnya, bahkan di dalam tubuhnya juga ada sel-sel tubuh, ada bakterinya, semuanya lengkap di semuanya. Tetapi semuanya yang di dalam Kristus itu diperangi oleh dirinya sendiri sehingga tidak bisa melapukkan. Intinya bahwa kerjaan Kristus itu double. Selain dia menjelmakan dirinya sendiri, juga memurnikan atau menghancurkan musuh daripada tubuh itu, yaitu hawa nafsu, baik kedagingan, keserakahan, baik itu apa namanya,
percabulan dan lain sebagainya itu semuanya dikalahkan. Itu semua dari hawa nafsu itu. Jadi manusia-manusia yang lama itu dikalahkan menjadi manusia yang metamorfosis, manusia yang dirubahkan menjadi manusia yang baru. Nah, kalau bagi Kristus kapan metamorfosis? Ketika di Bukit Tabor. Nah, bagi kita kapan kita metamorfosis? Ketika kita dibaptis, karena kita menjadi satu di dalam tubuhnya Kristus. Jadi ada perbedaan metamorfosisnya Kristus dengan metamorfosisnya kita ya. Metamorfosis kita ketika baptisan. Makanya bagi kita baptisan itu menyelamatkan. Baptisan itu penting. Jadi jangan orang masuk ortodok hanya di krisma saja. Itu sayang banget gitu, sayang banget. Bahkan kanon gereja juga mengatakan bahwa mi ortodoksi, nah baptis tunte. Jadi mereka-mereka yang belum ortodok harus dibaptiskan karena makna dari baptisan itu adalah metamorfosis, itu menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Intinya itu, Mas Erik. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, ini nanti dampaknya metamorfosis ini nanti ke relik ya, agialipsana. Jadi seperti apa tubuhnya orang-orang suci itu tidak mengalami kelapuan. Satu contoh di Tesalonika itu Agius Dimitrius. Sampai hari ini tubuhnya utuh dan tiap perayaannya beliaunya itu mengeluarkan banyak minyak yang berbau harum, makanya disebut miroβλifis yang mengeluarkan minyak harum tiap tahun mengeluarkan dan mengeluarkan bukan hanya satu tetes dua tetes, berliter-liter dan itu bisa menyembuhkan. Nah ini akibat apa? Akibat dari metamorfosis tadi. Nanti itu kita akan bahas untuk bagaimana orang-orang suci itu tubuhnya menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah itu nanti kita bahas di pertengahan Januari ya Mas Erik ya. Lanjutan dari metamorfosis itu kosmo. Jadi ada perubahan ketika kita menyatu dengan Kristus. Bahkan kita pun bisa menjadi calonnya orang suci juga. Kita nggak tahu gitu. Kalau Tuhan menghendaki ya kita juga menjadi calonnya orang suci nanti. Seperti Agius, Dimitrius dan Tesalonika dan banyak orang-orang suci. Kita punya ribuan bahkan jutaan orang-orang suci. Itu tercatat kehidupan mereka itu di dalam buku namanya Sinaksarion. Sinaksarion. Ya, saya kembalikan ke Mas Eri. Ya, terima kasih Romo. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ini saya tutup aja ya ini ya. Ya, silakan Romo. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, teman-teman ada yang bertanya, silakan. Romo, perkenalkan itu ada Ibu Xenia Rasma Simanjorang yang Oh ya, menjahit Ibu epitaphlionnya Romo itu Rasma kemarin. Simanjorang, selamat malam. Salam kenal dari Romo Tim dari Mojokerto. Ibu Xenia ini yang menjahit epitrahilion kemarin, Romo. Oh ya, terima kasih. Saya terima epitrachilinya di gereja kita, Bu Rasma, Bu Senia Simanjorang. Iya, Hmm. iya, Pater. Terima Nah, kasih. Saya ada Rasmus. pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu? Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Kan di Alkitab dikatakan apa dari debu dari tanah kembali ke tanah. Iya, betul, betul. Jadi kalau seseorang berharap dia tubuhnya tetap utuh dan memberi, ya tetap utuh sampai kekal. Seolah-olah ya selamanya kan tubuhnya itu memberi berkat ke orang masih utuh. Kalau saya maaf duluan, saya minta maaf telat tadi masuk sehingga Iya. saya mendapat di tengah Nggak masalah. ada Nggak yang apa. masih Pertanyaannya, Bu, pertanyaannya sekarang, pertanyaannya. ya, itu yang di Alkitab dikatakan bahwa dari tanah dan kembali engkau ke tanah sewaktu diberkat di apa namanya disakrameni masuk ke dalam tanah jenazahnya Iya, iya, seseorang. iya.
Ya. Eh, Sedangkan yang sekarang kita mengatakan bahwa seseorang ada yang tetap tidak kembali ke tanah, dia utuh, dia bisa menghasilkan minyak untuk bisa membuat kesembuhan. Apakah demikian? Ya, jadi begini, betul ya. Memang firman Tuhan dari debu tanah, kamu kembali ke tanah itu adalah kutukan. Kutukan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu kutukan. Memang eh, Allah mengutuk yang dikutuk itu yang pertama adalah laki-laki ya, ya manusia dikutuk lah. Dari debu tanah maka kamu akan kembali menjadi tanah ya. Itu yang kedua adalah si perempuan dikutuk untuk laki-laki dulu bahwa dengan susah payah engkau akan mengusahakan mengusahakan mencari nafkah dan lain sebagainya. Terus kedua untuk ke perempuan adalah susah payah melahirkan. Karena melahirkan sakit sekali dan bukan hanya melahirkan tapi banyak sekali hal-hal yang rawan dalam penyakit kelahiran, dalam penyakit rahim itu banyak sekali dan banyak menderita manusia. Dan semua penderitaan itu ada hubungannya dengan kelapukan, keburukan. Jadi ingat Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu buruk. Diciptakan kodratnya itu kalalian bahasa Yunaninya kalau diterjemahkan sungguh amat amat baik, sungguh sangat indah. Nah, akibat dari kehendak bebas. Jadi kehendak bebas, penyalahgunaan kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas itu misalnya ibu punya anak, jangan masuk ke sungai, nanti kamu bisa apa namanya tidak bisa renang, nanti kamu dibawa arus, nggak ada yang menolong, bisa mati. Nah, kalau anak itu mendengarkan, berarti dia mampu mengendalikan kehendak bebasnya. Tapi kalau dia nggak mendengarkan, berarti dia tidak mampu dengan kehendak bebasnya. Kehendak bebas itu kalau bahasa Jawanya itu umbar-umbaran, dibiarkan gitu. Nah, pembiaran itu adalah kehendak bebas. Makanya pembiaran itu adalah kejahatan yang paling jahat. Pembiaran. Iya. Nah, itu mengakibatkan kutukan tadi. Tapi ingat, yang dikutuk itu adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak bertobat. Tetapi masih ada kesempatan bagi manusia untuk apa namanya memperbaiki, memperbaiki kodratnya yang sejati, yang sungguh amat baik tadi. Dan itu ada pada orang-orang kudus. Seperti yang saya katakan, Agius, orang suci yang dari Tesalonika yang namanya Dimitrius. Setiap perayaannya mengeluarkan banyak minyak berliter-liter dan itu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Artinya orang itu mengalami metamorfosis, mengalami perubahan. Hanya di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus nggak bisa. Tetap akan lapuk, akan menjadi debu. Dari tanah menjadi tanah. Tapi Agius Dimitrius sampai hari ini tubuhnya utuh. Sampai hari ini. Dia orang suci. Ya memang ibu nggak pernah lihat. Saya lihat. Saya sering ke Tesalonika. Saya lihat. Ya, di Tesalonika. Dan saya punya hubungan baik dengan orang-orang Tesalonika. Bahkan gereja yang ada di Mojokerto ini ya sumbangan dari saudara-saudara kita di Tesalonika dan gereja-gereja yang ada di Medan banyak sumbangan dari orang-orang Tesalonika. Hampir semua sumbangan dari orang-orang Tesalonika itu. Jadi di Tesalonika itu ada Agius Dimitrius dan menjadi gereja di Medan itu Agius Dimitrius itu. Yaitu manusia yang mengalami metamorfosis. Dan kalau kita nanti diperkenankan Tuhan menjadi orang kudus, maka tubuh kita nggak akan mengalami kelapukan seperti Agius Dimitrius. Syaratnya satu harus menyatu dengan Kristus, bukan di luar Kristus.
Dan menyatu dalam gerejanya, gereja yang mana? Yang ortodoks, bukan yang lain. Di luar gereja ortodoks nggak ada orang-orang suci, nggak ada. Seperti Agus Dimitrius ya, yang bahasa Yunani aftarto, aftarto artinya tidak mengalami kelapukan. Jadi dari debu tanah tidak kembali menjadi debu tanah, tapi tetap utuh. Karena apa? Karena mengalami metamorfosis. Ya, metamorfosis. Mengalami perubahan rohani dan jasmani yang luar biasa kembali pada sabdanya Allah bahwa manusia diciptakan sungguh amat baik. Nah, seperti itu, Bu ya. Mengerti, Bu ya? Iya, saya mengerti. Puji Tuhan, puji. Apa yang kita ucapkan agar anak-anak keluarga, diri kita bisa bisa menang, mengalahkan kuasa kebebasan. Diulangi, Bu, pertanyaannya gimana? Apa yang kita ucapkan? Saya tahu doa Trisagion juga Ya, mengucap Tuhan kasihanilah 3 kali. ya. Apa yang kita ucapkan selain doa itu untuk memenangkan diri kita dari kuasa kebebasan? Ya, kelapukan maksudnya, kelapukannya. Ya, kita kan eh, kita harus menerima eh, saat kita memang harus mengalami pelapukan akibat dosa Iya, betul. karena kita kalah berjuang melawan kebebasan. Oh, mungkin pertanyaannya bagaimana supaya kita menang itu tuh pertanyaannya. Ah, ya, ya. Ya, sudah kita katakan tadi, jadi kemenangan itu harus ada sinergasi ya, atau kerjasama dengan Tuhan melalui sakramental gereja atau melalui misteri-misteri gereja yang terutama adalah baptisan. Baptisan itu menjadi penentu penentu yang paling utama untuk menuju metamorfosis, untuk menuju perubahan, supaya kita dikembalikan menjadi manusia yang sebelum adanya jatuh dosa, yaitu sungguh amat baik tadi. Ya, jadi seperti itu. Dan bukan hanya kerjasama dengan Kristus, juga adanya pertobatan yang berulang-ulang. Makanya Rasul Paulus mengatakan di kitab suci dikatakan eh, membaca kitab suci, berdoa yang tak putus-putusnya. Nah, berdoa yang tak putus-putusnya itu ada di gereja ortodok yang namanya doa puja Yesus, doa pakai kompos gini, itu yang tidak putus-putusnya. Nah, itu juga satu terapi untuk supaya kita mengalami metamorfosis. Bukan hanya itu saja, juga ada puasa. Ya, puasa tidak makan daging, itu tujuannya apa? Supaya kita menyatu dengan eh, penderitaan Kristus, penyaliban Kristus, dan kematian Kristus. Dan bukan hanya puasa saja, juga ada eh, doa yang lain, misalnya Hiera Paraklesis, doa Paraklesis. Terus banyak doa-doa yang sudah diterjemahkan di gereja kita. Doa tipikon ya, tipikon itu doa jam pertama, jam ketiga, jam keenam, jam ke-9. Terus ada doa sembahyang senja, ada sembahyang sing-sing fajar, ada doa tengah malam atau kawal malam, ada semuanya itu. Kalau itu sarana itu kita lakukan semua, maka kita akan mengalami kemenangan atau metamorfosis. Jadi gereja sudah memberikan sarana semuanya itu. Ya, kembali lagi kepada gerejanya, bukan bukan kehendak bebas kita. Kalau kehendak bebas kita, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bisa percabulan, bisa dikatakan Rasul Paulus, bisa keserakahan, apa namanya, penyembahan berhala, artinya percaya kepada roh lain selain Roh Kudus atau percaya juru selamat yang lain
selain Kristus gitu. Artinya apa? Mendua hati. Itu namanya penyembahan berhala. Itu nggak boleh. Satu contoh, orang Kristen masih percaya dengan dukun. Nah, itu kan mendua hati. Itu berhala kan gitu. Atau percaya dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tenung dan lain sebagainya. Nah, itu kan mendua hati. Itu sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan itu disebut juga oleh Rasul Paulus manusia lama. Manusia lama ya. Kalau bahasa Yunanisnya Palaios Anthropos, manusia lama. Jadi kita bukan manusia lama, tetapi kita manusia yang mengalami metamorfosis di dalam Kristus. Ya, itu. Puji Tuhan, hari ini kita mengerti ya. Ada yang dipertanyakan lain, Ibu? Monggo. Ya, ada Eh, lagi. sudah jelas, mungkin Oke, kesempatan lain. oke. Saya kembalikan ke Mas Erik. Monggo, Mas Erik. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Saya mau bertanya, Romo. Ya, silakan Mas Erik. Jadi ketika apa namanya Yesus bangkit itu masih apa tubuhnya yang sebelumnya gitu ya, Romo? Iya, tapi tubuh yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis gitu ya. Iya, artinya tubuh yang mulia ya, tubuh yang sudah menang dari segalanya, sudah menang dari kematian, menang dari kelapukan, dan tidak bisa hancur. Bahkan di bom atom pun, misalnya ada senjata yang mutakhir ya dengan bom atom atau bom nuklir pun, tubuh Kristus itu nggak hancur karena tubuh itu mengalami metamorfosis, Iya, iya. sudah memenangkan semuanya. Dan sebenarnya metamorfosis sudah ada sebelum kematian ketika dilihat oleh para murid. Jadi tubuh Kristus itu sudah mulai metamorfosis ketika inkarnasi. Sudah mengalami metamorfosis. Apa metamorfosis? Perubahan. Jadi kembali kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa itu tubuhnya Kristus. Gitu. Diambil dari manusia yang berdosa kita. Jadi ternyata kemanusiaan kita itu yang nggak salah. Yang salah itu adalah kehendak dari kehendak bebas kemanusiaan kita. Jadi kemanusiaan kita walaupun dosa tetap sungguh amat baik, gitu loh. Tapi karena ada racunnya yaitu dosa itu yang membuat adanya kelapukan. Makanya Kristus datang inkarnasi untuk menghancurkan semua itu. Pertama dirinya sendiri untuk memerangi racun itu, yaitu dosa itu, dikalahkanlah dosa itu. Beserta hawa nafsunya dan manusia-manusia yang lama dia kalahkan sendiri. Terus yang kedua, dia membantu manusia-manusia, semua manusia untuk memenangkan dari racun itu melalui penyatuan diri dengan Kristus, yaitu dalam baptisan. Galatia 3 ayat 27. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah merasuk Kristus. Ketika merasuk Kristus ya sama dengan Kristus sudah. Tidak mengalami kelapukan gitu. Dan itu dibuktikan dengan adanya orang-orang kudus. Nanti kita bahas tuh orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus ya? Orang-orang suci itu kita akan bahas. Dan juga tentang tubuhnya orang-orang suci mengalami metamorfosis ya, seperti tubuhnya Agius Dimitrius, tubuhnya Agius Spiridon itu nggak hancur. Banyak tubuh-tubuh orang-orang suci yang nggak hancur sampai hari ini. Dan itu berabad-abad dan selalu mengeluarkan mujizat dan melakukan mujizat selalu. Artinya apa? Tubuh yang suci itu betul-betul tetap berkarya walaupun dalam kematian tetap berkarya. Tidak berhenti berkarya. Itu menunjukkan bahwa betul-betul di dalam ajaran ortodok itu bukan hanya sekedar apa namanya cerita, tapi kenyataan sejatinya seperti itu, kenyataan. Bahkan orang yang meninggal pun masih dipakai oleh Tuhan
menjadi karya keselamatan bagi orang-orang yang lain. Ya, itu masih ada sampai hari ini. Jadi kita punya banyak orang-orang suci dan tubuh mereka itu menjadi relik. Relik itu tulang kudus mereka itu menjadi apa namanya saluran berkat, masih berkarya sampai detik ini. Nah, makanya kita tetap menghormati apa tulang-tulang kudus mereka seperti kita menghormati ikon. Masih ingat ya kita mempelajari ikon. Kenapa kita mencium ikon, menghargai ikon? Karena dalam bahasa Yunani mengatakan proskino tis agias ikonas ektu prototipo diaveni. Aku menghargai ikon-ikon Kristus, mencium ikon-ikon orang-orang suci karena yang saya cium itu bukan gambaran atau cat atau warna, tetapi pribadi yang ada di gambar itu yang ada di surga. Nah, itu maksudnya. Termasuk tulang-tulang suci orang-orang kudus. Ya, nanti kita kita akan bahas. Dan itu bukan hanya di perjanjian lama, ternyata perjanjian baru juga tulang-tulangnya si Yakub, Ishak dan itu dipindahkan oleh orang-orang Israel, kan? Jadi ternyata orang-orang suci itu tulang-tulangnya pun masih melakukan mujizat seperti tulangnya Elisa, bisa menyembuhkan orang lain, orang mati. Nah, itu nanti kita bahas. Itu namanya relik tulang-tulang suci orang kudus. Dan bahkan ada orang kudus yang tidak mengalami kelapukan seperti Agius Dimitrius tadi. Tulangnya dan kulitnya masih ada, tidak mengalami kelapukan sama sekali. Dan tiap tahun mengeluarkan minyak harum. Minyak untuk menterapi segala macam penyakit. Luar biasa. Oke, Mas Heri. Iya, Romo. Terus yang kedua, Romo, kan saya agak memahami ketika metamorfosis tadi itu ada perubahan gitu ya, Romo ya. Ya, Ada metamorfosis perubahan. itu perubahan, di mana perubahan itu yang tahu hanya Roh Kudus, bukan kita. Dan Eh, ketahuannya nanti ketika kita sudah meninggal. iya, iya, iya. Misalnya kita menjadi orang suci ketika kita meninggal, ternyata kuburan kita misalnya ada tanda-tanda apa setelah apa, digali kembali, ternyata tubuh kita itu tidak mengalami kelapukan, bahkan mengeluarkan minyak harum. Nah, oleh gereja diambil itu, diabadikan, Iya, iya. dicuci bersih, di, di dibalut, dikasih. Kalau misalnya dia tadinya seorang romo harus dikasih jubah seperti romo gitu, ditaruh di peti yang kaca, yang dari kaca. Nah, itu namanya lipsa, artinya peti untuk menyimpan tulang-tulang suci. Nah, itu. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Nanti kita akan bahas secara terperinci di pertengahan Januari 2026 ya, Mas Erik. Iya, iya, Romo. Untuk sementara, mulai minggu depan kita libur dulu karena ada Nah, banyak apa hari-hari perayaan gereja kita ya. 25 itu perayaan kelahiran Tuhan, terus 6 Januari itu pemberkatan air, perayaan besar juga. Jadi kita pertengahan ya, antara tanggal 15 dan berapa yang jatuhnya hari Kamis atau hari Jumat terserah Mas Eri. Ya, baik, Romo. oke. Yang gini, Romo, pertanyaannya juga menyambung tadi. Ketika Yesus bangkit dari kematian, itu kan Lukas atau Maria Magdalena itu tidak begitu mengenal gitu. Apakah ada perubahan di Mm-mm. wajah begitu, Iya, Romo? betul. Ya, itulah itulah yang disebut metamorfosis tadi. Jadi Hmm, metamorfosis itu mulai dari inkarnasinya, sepanjang hidupnya, sampai kematiannya, sampai kebangkitannya. Jadi tidak bisa orang bisa mengenali begitu saja karena ada perubahan yang luar biasa dalam tubuhnya Kristus. Bahkan Bapak Gereja pernah mengatakan, saya lupa itu Bapak Gereja siapa, bahwa nanti kalau kita masuk surga itu, kita itu mengalami metamorfosis sekitar seperti manusia yang di usia 25 tahun. Jadi muda terus nggak pernah tua. Jadi ada metamorfosis terus, mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa yang
sepanjang tahun, sepanjang segala abad, yang tidak ada waktu lagi karena sudah kekal ya, sepanjang kekal itu mengalami metamorfosis. Mengapa mengalami metamorfosis? Ya, perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya seperti itu. Jadi nggak bisa dibayangkan dengan teori-teori yang apa ya, teori duniawi. Apalagi kita membahas etika ini nggak ada hubungannya dengan etika. Ini kita membahas tentang teologi yang memang agak agak apa ya, agak sukar diterima dengan akal ya. Ya teologi memang seperti itu. Iya, Romo. Jadi ada Baik perubahan teman-teman. gitu. Ya, Sepanjang hari ada perubahan yang luar biasa, yang membuat kita itu ya istilahnya heran ya, heran di mata Tuhan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Metamorfosis itu bagaimana? Itu luar biasa. Dan terus, terus seperti itu. Ada perubahan terus, terus. ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya sedikit lagi. Ya Silakan, silakan silakan. Ibu. Ya silakan Ibu. Apa beda ortodok berpusat di Yunani dengan di Rusia, Pater? Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Sama-sama ortodoknya, hanya beda yuridiksi. Beda yuridiksi itu artinya begini, kalau di Rusia itu yuridiksinya kepatriakan di Rusia, patriarknya patriark Kiril. Kalau di Ecumenical Patriarchate atau Yunani, patriark kita Bartolomeus ada di Turki, di Konstantinopel ya. Jadi hanya beda kepatriakan, Bu. Beda pemimpin. Jadi di Ortodok itu ada 9 patriark, 9 paus di Ortodok kita ya. Yang pertama Yerusalem, yang kedua Alexandria, Mesir, yang ketiga Suria, yang keempat Yunani yang ada di Konstantinopel ya. Yang kelima kepatriakan Serbia, yang keenam kepatriakan Rusia, yang ketujuh kepatriakan Bulgaria, yang kedelapan kepatriakan Georgia. Ada 8 kepatriakan, 8 kepatriakan. Dan Romania, Romo. gimana? Romania, Romo. Ah ya, Rumania ada 9 ya, 9 kepatriakan dan Rumania ya salah satu satu juga Rumania. Dan juga ada 12 gereja-gereja yang autokefalos, yang sudah mandiri total, yang sederajat dengan kepatriakan yang dipimpin oleh Archbishop. Ya, pertama Amerika, Australia, kedua, ketiga Kanada, keempat Inggris Raya, kelima Albania, keenam eh, Kriti, Pulau Kreta ya, kedelapan Cyprus, kesembilan eh, mana itu mana itu Hmm, Polandia, Polandia. Nah, dan seterusnya ya. Banyak ada 12 gereja yang sudah mandiri total. Dan itu beda yuridiksi ya, Bu ya. Beda kepemimpinan. Kalau kita yuridiksi kita ikut di Kepatriarkan Konstantinopel atau Gereja Yunani Konstantinopel ya. Yunani itu juga Archbishop ya, atau gereja yang mandiri total. Yunani yang kecil ya, negara Yunani yang kecil. Tapi kalau Ecumenical Patriarchate itu Yunani yang mencakup seluruh Eropa dan Asia dan Asia. Jadi eh, apa namanya, wilayah dari Kepatriarkan Konstantinopel itu lebih luas dari
patriark-patriark yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih, Pater. Ya, ortodoknya sama saja. Ya, tapi kenapa Jerman, Belanda, Perancis nggak disebut, nggak masuk? Belanda, Prancis, Protestan, Bu, bukan Oh, ortodok. iya Belanda, protes. Perancis, Inggris itu yang terbesar Protestan. Jerman itu Protestan yang terbesar. Sedangkan Hmm. Italia itu Roma Katolik. Kalau Italia itu Roma Katolik. Terus negara-negara Amerika Latin seperti Brasil itu Roma Katoliknya lebih besar daripada Ortodok, daripada Protestan. Juga Argentina, Argentina itu juga negara Rom Katolik yang terbesar. Timor Leste itu semuanya adalah Rom Katolik. Timor Leste yang dulunya Timor Timur ya, sekarang merdeka menjadi Timor Leste itu semuanya Katolik. Terus ada satu pulau di NTT itu namanya Pulau itu juga banyak Roma Katolik. Pulau apa itu namanya? Flores. Flores itu banyak Roma Katolik. Nah, kalau di Ambon setengah-setengah, Roma Katoliknya banyak, Protestannya juga banyak. Manado juga setengah-setengah, Roma Katoliknya banyak, Protestannya banyak, Ortodoks sedikit di sana. Kita di Indonesia sedikit sekali pengikutnya. Karena kita baru masuk tahun 1990, baru masuk Indonesia 90. Dan saya adalah baptisan pertama tahun 90. 1990 di Solo. Baptisan yang pertama. Termasuk ikut baptisan pertama. Tapi yang tertua, yang paling tua itu Photius Sugibasari, itu jemaat saya itu. Photius itu tahun 89 itu baptisannya. Jadi saya masuk baptisan kedua ya, termasuk angkatan pertama lah, angkatan pertama di ortodok kita di Indonesia. Masuk Medan ketika Romo Chrysostomos Manalu pulang. Tahun berapa itu pulang? 96 ya. Antara 93, 95. 93, 93, 94, 95. Antara itu pulangnya Romo Manalu. Saya masih Dekat ingat krisis waktu moneter, Romo. ya, Dekat-dekat krisis moneter dia bilang. oh dekat krisis moneter berarti 96, 96, Iya. 96. Berarti bareng dengan saya, kepulangan saya juga 96 waktu itu. Saya di Yunani 93, saya sudah di Yunani. Saya waktu itu kerja mengikut di perkapalan saya. Apa namanya? Bos yang punya kapal itu. Kalau bahasa Yunani Evoplistis, orang yang punya, orang terkaya yang punya kapal. Saya sama istri saya. 93 sampai 95 akhir. Jadi 96 saya sudah pulang, Romo Manalu pulang juga. Jadi beberapa bulan berikutnya saya pulang. Ya. Nah, itu Medan itu ya 96 dimulai Romo Manalu. Tapi sekarang jadi GGOC itu. Ya, oke, Bu, Tuhan berkati. Mas Erik, saya kembalikan. Ada Ya, pertanyaan lagi, Bu? Tidak ada lagi, Pater. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Puji Tuhan. Haleluya. ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Karena nanti kita ketemunya tahun depan. Ya, tahun depan, tapi pertengahan Januari. Ya, pertemuan Januari. Jadi ini yang Ya, terakhir di tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Nanti kita jumpa tahun depan. ya. Romo, saya ada pertanyaan sedikit, Romo. Silakan Mas Christodulus. Ini ada Mas Daniel Stanley Chandra kok nggak ada pertanyaan, kok diam aja dari tadi. Lagi di luar promo kata Oh, beliau. lagi di luar. Oh iya, ya, oke, oke. Ya, silakan Mas Christodulus. Kapan hari itu diskusi sama, ini sudah lama loh, sebelum mereka pindah ke paleoemerologitis. Disampaikan kalau nanti kalau kita bangkit itu, kita akan dibangkitkan dengan tubuh tubuh Kristus yang kita makan setiap perjamuan kudus, dibilang gitu, Romo. Apakah yang seperti itu dapat dipertanggungjawabkan, Romo?
Enggak juga, enggak ada pernyataan semacam itu. Eh, kita belajar tentang eskatologi enggak gitu. Jadi di dalam pengakuan iman kita dikatakan prosdoko anastasinekron gezoin tu melontos, tidak terlalu perinci seperti itu. Jadi aku percaya ada kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Titik, tidak diceritakan tubuhnya kayak apa, yang kayak perjamuan kudus. Kalau tubuh mulia ya benar, tubuh mulia seperti tubuh kebangkitan Kristus ketika bangkit dari kematian, iya benar. Tubuh yang mengalami metamorfosis gitu. Tapi ingat, metamorfosisnya Kristus dengan metamorfosisnya kita beda. Metamorfosisnya Kristus itu mulai dari inkarnasi sampai kebangkitannya, itu mengalami metamorfosis terus. Kalau kita metamorfosisnya itu adalah bantuan dari Kristus. Jadi kalau Kristus itu secara otomatis karena dia adalah manusia, Allah manusia. Jadi di dalam dirinya ada manusia dan ada Allah. Jadi satu, sudah kesatuan satu. Artinya sempurna Allah dan sempurna manusia atau peliris. Lengkap manusianya, lengkap kealahannya. Artinya sempurna. Artinya lengkap kemanusiaannya ya punya hidung, punya mata dan semuanya punya semuanya. Punya jiwa juga. Nah ini hati-hati ya dengan jiwa ya. Yesus Kristus punya jiwa. Jangan dikatakan nanti bahwa Yesus Kristus itu adalah manusianya, adalah firman-Nya Allah, terus rohnya Roh Kudus. Ada yang punya pengetahuan semacam ini. Ini salah banget nih. Ini salah banget. Rohnya Kristus adalah Roh Kudus itu salah banget. Ini dulu ajaran yang pernah saya dengar itu awal-awal saya jadi ortodok itu. Dan itu salah banget itu. Hati-hati ya. Kristus punya roh kemanusiaan. Ya, yang menjelma itu adalah Sang Firman. Dia punya tubuh, punya punya mata, punya hidung dan sebagainya. Ya, itu sih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi peliris, peliris atau lengkap manusia yang lengkap atau sempurna manusia yang sempurna. Kealahannya pun sempurna juga. Allah itu sudah maha sempurna lah istilahnya. Makanya disebut peliris theos, peliris anthropos. Sempurna Allah, sempurna manusia. Ya, intinya itu, Mas. Jadi jangan mengutik-ngutik yang lain itu, utik-utik itu, udah nggak bener itu. Ya, ajaran Bapak Gereja nggak semacam itu. Cuma ada sih yang mengatakan metamorfosis itu memang ada Bapak Gereja yang mengatakan ya metamorfosis artinya bahwa kalau kita mendapat kebangkitan yang baru nanti yang dibangkitkan Kristus, tubuh kita mengalami metamorfosis artinya tidak mengalami tua, tidak mengalami kelapukan seperti orang di usia 25 tahun yang yang kelihatan gantengnya semuanya lengkap lah semuanya. Termasuk gnosisnya dan sebagainya. Ingat bahwa manusia yang ideal itu umur-umur 25 itu eh, apa pengetahuan pengetahuan alamnya seperti itulah. Itu pernah disampaikan oleh Bapak Gereja memang. Tapi tidak detail yang tubuhnya Kristus itu yang diperjamuan dan sebagainya, enggak sedetail itu. Ya itu Mas Christodulus. Terima kasih Romo. Ya. Iya. Oke, satu lagi Romo. Ya, Bertanya silakan. Romo. Yang di Yohanes 1 itu, Yohanes 1 ayat 14 itu kan firman itu menjadi daging dan Iya. apa namanya tinggal itu menjadi daging tinggal atau membangun tubuh membangun tubuh gitu Romo. Nah, itu kalau bahasa Yunani-nya keologos sark egeneto sark artinya mendarah dan mendaging lah istilahnya betul-betul daging 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 kemanusiaan sark Hmm. ya makanya di situ bukan kreos ya kreas ya kalau kreas itu tubuhnya binatang makanya sark sark itu sarka tubuhnya manusia itu sark. Nah, yang artinya seperti manusia lama itu bahasa Yunaninya itu
palios antropos atau palia sarkia. Artinya eh, kedagingan manusia, kedagingan yang lama gitu loh, atau manusia yang lama, atau palios antropos. Jadi ada hubungannya dengan manusia, betul manusia, daging manusia. Makanya tidak benar inkarnasi. Ya, makanya inkarnasi kan dari bahasa Italia, dari kata in dan karnos ya. Eh, menjadi daging ya artinya. Nah, inkarnasi itu khawatirnya nanti kalau kita menggunakan inkarnasi itu bisa jatuh juga dalam ajaran penyembah alam ya, atau yang mengatakan bahwa ada reinkarnasi. Jadi itu hati-hati. Makanya lebih baik kita pakai bahasa Yunani-nya. Keologos sark egeneto. Jadi intinya kalau di dalam pengajaran Gregorius Theologos mengatakan bahwa O Christos elawe proselawe tin anthropinin visin. Artinya bahwa Kristus mengambil kemanusiaan manusia, daging kemanusiaan manusia, diambil, disucikan untuk dijadikan manusia dirinya sendiri gitu loh maksudnya itu. Eh, Siapa ya itu, ada Jana Suci yang menjelaskan itu. Bukan Ignatius, sorry, bukan. Kirilus dari Alexandria. Kirilus dari Alexandria. Itu orang Arab, tapi orang Arab tulisannya semua bahasa Yunani. Yohanes dari Damaskus, Yohanes Damaskinos juga orang Arab tapi tulisannya bahasa Yunani. Yohanes Krisostomos itu orang Arab, tapi karya teologianya semua bahasa Yunani. Jadi karya teologia memang Bapak-bapak gereja menggunakan bahasa Yunani zaman. Jadi teologia itu tidak lepas dari bahasa Yunani karena bahasa Yunani lebih lengkap dan lebih apa ya tepat untuk penulisan teologia. Makanya disebutkan bahwa O Kristus prosela wetin antropinin visin. Jadi Kristus itu mengambil kodrat kemanusiaan. Intinya itu Gregorius Theologos itu, mengambil kodrat kemanusiaan yang berjiwa dan bertubuh. Ingat itu. Jangan seperti yang dikatakan oleh Nestorius bahwa Kristus itu adalah manusia yang tanpa jiwa. Bagian jiwanya ditempati oleh Sang Firman. Nah, itu. Seperti halnya mobil yang kosong, bagian intinya diisi oleh sopir gitu. Itu Nestorius. Hati-hati itu. Dan kita juga terjebak. Dulu saya waktu awal-awal ortodok pertama, ajarannya teman-teman ortodok yang pertama, ya termasuk beliau, Pak D itu mengatakan bahwa Yesus Kristus mempunyai jiwa, jiwanya itu Sang Firman. Persis dengan teologianya Nestorius itu. Persis Nestorius gitu. Hati-hati gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati banget. Jadi ketika firman menjelma itu menjelma antropinin visis, artinya kodrat kemanusiaan. Ya, memang yang dilumuri dosa kodrat kemanusiaan kita, tapi dia ambil, dia sucikan dulu melalui Roh Kudus penyuciannya dan karyanya Roh Kudus. Jadi keselamatan itu karya dari Sang Tritunggal Maha Kudus. Sang Bapa mengirim putranya menjadi manusia, kemudian mengirim rohnya untuk membersihkan segala yang berhubungan dengan racun dosa itu, dibersihkan semua, dijilmakan menjadi manusia, bayi yang dalam kandungannya Bunda Maria selama 9 bulan. Dan proses pembuahannya itu bukan spermanya dari keturunannya Adam, dari sperma keturunan kemanusiaan kita, sperma yang diciptakan oleh Roh Kudus. Ya yang tahu ya Roh Kudus semua, ya nanti kita tanya Roh Kudus lah. Nah, makanya dikatakan bahwa O Kristus atau O Ios tu Theou atau anak Allah itu mengambil kodrat kemanusiaan kita untuk dijadikan kemanusiaannya beliau menjadi manusia dan lahir di dunia,
di kandang Bethlehem dan lain sebagainya seterusnya sampai karyanya yang terus-menerus mengalami metamorfosis ya. Pater, boleh bertanya lagi? Ya silakan. Eh, roh roh dengan jiwa sama? Sama. Sama. Jadi rohnya Yesus Kristus Sama berbeda juga dengan jiwanya Yesus Kristus sama. berbeda Rohnya dengan ibu siapa namanya ini ibu nama sampean siapa ibu siapa? Bu Ibu Rasma, Saint, Genia. Bu Rasma ya, Bu Rasma nama Simanjorang. ya Rohnya nama Ibu itu Rasma sama dengan jiwanya Ibu Rasma itu sinonim sama ya ya. rohnya Tuhan Yesus Kristus beda Ya. dengan Roh Kudus. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah. Rohnya Allah Sang Bapa. Kristus itu adalah firman-Nya Allah Sang Bapa. Tetapi Kristus ketika menjelma menjadi manusia, maka punya roh manusia, punya jiwa manusia. Ngerti ya, Bu? Ya? Eh, selama ini dalam pandanganku, dalam imanku, rohnya Tuhan Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Nah, itu sama dengan apa keyakinan daripada si Nestorius. Nestorius mengatakan bahwa ketika firman menjadi manusia, firman itu adalah tubuh yang kosong tanpa jiwa, diisi jiwanya itu oleh sang firman gitu loh. Ya itu sinonim itu sama aja gitu. Jadi roh kemanusiaannya Kristus kosong diisi Roh Kudus sama aja itu. Oh, sama. Berarti roh Sama halnya dengan mobil yang kosong diisi oleh sopir gitu loh. berarti rohnya Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh manusia, Bu. Bukan Roh Kudus. Tapi diisi. Coba ya dengarkan pelan-pelan ya supaya mengerti ya. Sebelum menjelma menjadi manusia, firman Allah itu di mana? Kan bersama Allah, ada di dalam diri Allah. Belum menjadi manusia. Firman Allah itu ya ucapannya Allah itu, ya firmannya Allah. Ketika menjelma menjadi manusia punya rohnya manusia, rohnya Yesus Kristus, kemanusiaannya Yesus Kristus. Bukan Roh Kudus itu rohnya Allah Sang Bapa. Kristus itu firmannya Allah, firman sama roh beda, Bu. Ya. Jadi Allah kita itu punya firman dan punya roh. Firmannya itu adalah Kristus, rohnya itu Roh Kudus, itu rohnya Allah. Firman itu adalah firmannya Allah gitu loh, Bu. Yang menjadi manusia itu bukan Roh Kudus tapi firmannya Allah menjelma menjadi manusia namanya Yesus. Maka ketika menjelma menjadi manusia, manusia yang lengkap ya ada tubuhnya, ada jiwanya, ada matanya, ada hidungnya, ada rambutnya dan semuanya totalitas kemanusiaan atau lengkap kemanusiaan, sempurna kemanusiaan seperti manusia kita. Oh, itu sebabnya Yesus naik dulu ke surga baru turun Roh Kudus. Nah, betul itu. Betul. Puji Tuhan, ngerti gitu Ibu. Udah ngerti. Puji Tuhan. Terima kasih, Pater. Luar biasa, luar biasa. Senang saya. Pater, ada yang kurang di hadiah dari Christodoulos. Apa itu? Ada yang kurang itunya, Pater. Maaf ya, beda tema sedikit. Itu Ya. kan ada di kirim Christodoulos. Apa namanya yang untuk Jumat Agung yang salib dijahit saya. Oh iya. Ada yang kurang tampilannya. Ada yang kurang jahit. Oh bagus, semua bagus. Makasih. Bagus, nggak ada yang Nanti kurang. Bagus. kalau Christodoulos pesan suruh saya jahit lagi berarti itu nggak ada masalah, bisa diteruskan contoh seperti itu ya, Pater. Makasih. Ya, Terima kasih. Tuhan ya. Bagus, sudah bagus. Annya. Terima kasih Ya. banyak atas hadiahnya Petrachili namanya itu atau Sampur Jangga atau
stola. Oh. Ya, Hmm. ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Mas Erik, monggo Mas Erik. Ya, udah selesai pertanyaannya. Udah dijawab Ya, dengan baik. ya, Ya, terima kasih Ibu Rasma. Salam kenal Bu Rasma. ya. Nah, ini menarik hari ini. Ada pertanyaan tuh, rohnya Yesus itu rohnya siapa? Roh Kudus atau rohnya? Ya ini luar biasa itu makanya. Yang disebut kehendak daging dan kehendak roh itu beda memang. Yang dimaksud kehendak roh ya roh kemanusiaan, bukan Roh Kudus. Itu banyak banyak orang Kristen yang salah loh. Ini kehendak roh itu katanya kehendaknya Roh Kudus. Berarti kita diperobot sama Roh Kudus enggak? Ya kehendaknya roh manusia yang kerjasama dengan Roh Kudus, yang kerjasama dengan Kristus itu maksudnya itu kehendak roh. Jadi ada kerjasama. Artinya bukan dari usaha manusia itu sendiri. Harus ada penolongnya. Manusia itu bisa mengalami metamorfosis, bisa mengalami keselamatan, harus ada penolongnya yaitu Kristus. Ketika nggak ada penolongnya, kita nggak bisa masuk surga. Karena apa? Karena sudah dikatakan tadi, ketika manusia salah menggunakan kehendak bebas, maka kemanusiaan manusia itu mengalami kelapukan, mengalami kehancuran, mengalami kematian, mengalami sakit penyakit, dan mengalami keburukan-keburukan yang banyak seperti itu. Itu karena apa? Karena dari racun yang namanya dosa. Untuk melepaskan atau menetralkan racun itu harus ada manusia yang lain yang kebal dari racun dosa itu ya adalah manusia Kristus yang datang ke dunia selain memerangi dirinya sendiri, mengalahkan racun itu, menawarkan racun itu, yang beliaunya tidak keracunan karena tubuhnya sudah tanpa dosa memang. Kemudian itu di dalam dirinya dia perangi, dia menang, dan dia juga keluar dari dirinya sendiri, yaitu menolong manusia-manusia yang lain yang percaya dengan dirinya, yang kerjasama dengan dirinya, mengalami juga seperti dirinya, yaitu metamorfosis. Mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa, yang tadinya tidak selamat menjadi selamat. Seperti itu, ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akan menutup ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Kristudulos untuk memimpin kita doa penutup, dilanjutkan doa berkat dari Romo. Ya, Ya, dan kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih Romo buat sama-sama. pengajarannya Sama-sama. selama ini 1 tahun ya Romo. Dan Ya, ya di memang bulan eklesiologi memang tebal. Ini masih ada banyak ini masih ada relik ya, tulang-tulang kudus orang suci. Itu masih banyak ini nanti. Sampai akhirnya nanti saya akan berikan apa namanya keterangan kapan kita selesai. Ini terakhir ya ya eklesiologi. untuk 2025. Ya, Iya. Nanti ya. kita lanjutkan pembelajaran tahun 2026. Ya, saya secara pribadi sangat berterima kasih Romo buat dan teman-teman. Saya mewakili terima kasih buat pembelajaran selama ini dan buat bimbingan Romo pada kami sehingga kami semakin memahami, semakin mengerti akan kebenaran dan Amin. lewat pembelajaran ini kami semakin cinta dan semakin hormat akan Tuhan. Amin, amin. Itu yang kita utamakan ya. Ya, Semakin takut akan Tuhan. Ada ya, semangat untuk pertobatan ya. ya Semangat begitu. untuk pertobatan. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup. Saya mohon kesediaannya Pak Kristudulos untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dilanjutkan nanti mohon doa berkat dari Romo. Terima kasih. Kami Ya. persilakan Pak Kristudulos. Kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah kami, kemuliaan bagimu. Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala hal yang baik, serta sang pemberi hidup.
Datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami, ya Sang Maha Baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari si jahat. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu kiranya Sang Kristus Allah kita yang benar, yang telah bangkit dari kematian, yang menyelamatkan kita sebagai Allah dan sebagai juru selamat kita, yang melalui doa permohonan dari ibu kita yang tersuci mohon berkati Sang Theotokos selalu Paman Maria, doa permohonan dari temu yang Sang Kristus kakek Yoakim, nenek Hana, dan semua orang suci. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sepanjang sore hingga malam hari ini kami mempelajari tentang metamorfosis tu kosmo atau tentang kemuliaan atas kemanusiaan yang Kau ciptakan, yaitu sungguh amat baik, sungguh sangat indah Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau jadikan kami manusia yang seutuhnya. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan kami, untuk metamorfosis kami yang selalu kerjasama dengan Engkau di dalam karya keselamatan-Mu. Dan tolonglah kami, tuntunlah kami, berilah kami kekuatan melalui Roh-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti katekisasi ini, kiranya Tuhan berkati hari demi hari dengan kemuliaan-Mu yang mulia itu Tuhan. Kami berdoa untuk rencana selanjutnya, kami akan lanjutkan tetap eklesiologi di katekisasi yang akan datang pertengahan Januari 2026. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kami kesehatan dan memberikan kami kesempatan untuk mempelajarinya. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan kiranya Sang Kristus melalui doa-doa para Bapa Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo, Pak Kristododulos. Terima Terima kasih kasih Pak semua. Daniel, Pak Albert, Ibu Rasma. Terima kasih buat semuanya. Terima Selamat kasih juga. menjelang Natal. Ya, selamat menjelang Natal ya. Tuhan berkati. Terima kasih juga Evolusi semua. Ronda. O Kyrios, ya, sukses.